Jadi mereka tidak punya dalil, tidak cukup bukti kuat untuk kemudian mengkanter apa yang telah saya sampaikan tuh, tentang kesesatan-kesesatannya mereka, tentang ajaran-ajaran palsunya mereka, tentang kebohongan-kebohongannya mereka. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan pernyataan dari seorang mualaf polemikus ini ya, di mana dalam cuplikan itu dia mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen ada ajaran-ajaran yang sesat, ada ajaran-ajaran yang salah gitu ya. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka teman-teman, bahwa sekalipun mereka seorang Islam yang sudah meninggalkan kekristenan gitu ya, mereka masih mengurusi agama Kristen. Saya itu tidak tahu apa alasan mereka, kenapa mereka tidak fokus kepada Al-Quran saja untuk mereka memperdalam pengetahuan mereka tentang kitab suci mereka. Tetapi mereka masih seringkali membahas agama Kristen. Padahal mereka mengatakan Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Tetapi mereka tidak fokus ke sana untuk belajar tentang Al-Quran, supaya mereka semakin kuat di dalam iman mereka sebagai seorang Muslim. Dan di sini seringkali yang mereka bahas adalah tentang Kristen, lagi-lagi Kristen. Ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para mualaf polemikus yang lain seperti Kainama, Bangun Samudra, dan kolega-koleganya gitu ya. Mereka sebetulnya punya hak apa terhadap kekristenan sehingga mereka berhak menunjukkan ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Sama sekali mereka tidak punya kredibilitas untuk membahas hal itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika mereka sedang membahas Alkitab, membahas kekristenan, lantas Al-Quran mereka atau ajaran mereka di dalam Islam itu sudah semuanya benar, sudah semuanya satu suara dari seluruh Muslim yang ada di dunia? Apakah masih ada hal-hal yang perlu mereka diskusikan di dalam internal mereka untuk mereka bereskan itu semua? Nah, itu menjadi pertanyaan mendasarnya teman-teman. Nah, kalau kita melihat perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi yang membongkar fakta-fakta dan data-data yang ada, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang mereka seharusnya perlu untuk mereka diskusikan kembali dalam internal mereka. Nah, berkaitan dengan pernyataan seorang mualaf ini teman-teman, kita punya hak 100% untuk memberikan respon. Mari bersama-sama kita dengarkan Ibu Fatimah Sakdia yang memberikan respon keras terhadap pernyataan beliau. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tidak punya dalil, tidak cukup bukti kuat untuk kemudian mengkanter apa yang telah saya sampaikan tuh, tentang kesesatan-kesesatannya mereka, tentang ajaran-ajaran palsunya mereka, tentang kebohongan-kebohongannya mereka. Yang mengajarkan saya untuk minum minuman keras adalah pendeta itu sendiri. Ketika pada perayaan Paskah tuh kita disuguhkan tuh minuman tuh. Iya. Diajar kita untuk melanggar agama, diajar kita untuk tidak patuh kepada perintah Tuhan. Itu pendeta. Karena kenapa? Semua ajaran yang dilakukan pendeta itu betul-betul bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga saya mencoba untuk mengikuti perintah Tuhan, tetapi ternyata itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pendeta, yang diperintahkan oleh pendeta. Maka disinilah terjadi suatu perbedaan pendapat. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi itu tidak sesuai dengan perintah pendeta. Nah, sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan, seolah-olah kita ini jadi penjahat. Weleh-weleh, apa yang sudah kamu lakukan sesuai kitab, Dul? Kenapa semangat sekali sih kalau bicara bohong? Sejak kapan Alkitab nyuruh kamu mabuk-mabukan sih, Dul? Sejak kapan pendeta ngajarin kamu mabuk-mabukan? Tapi yang betul, pendeta menegur kamu supaya kamu jangan hobi mabuk-mabukan. Mari kita dengarkan kembali kesaksian dalam video sebelumnya ya. Tuh, seharusnya kan mereka mengambil contoh tuh, wah ini orang kok dulu pemabuk, dulu pesina, dulu pencuri, dulu merangi umat Islam. Kok sekarang begitu cintanya dia kepada Islam, begitu sayangnya dia kepada Islam, menjalankan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan setiap perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seharusnya itu yang menjadikan mereka itu belajar ke saya. Nah kan, jadi mana ya betul? Dia mengaku kalau dirinya dulu suka mabuk-mabukan, suka mencuri, suka berjudi, suka main perempuan. Kemudian pendeta menegur dia, kok malah bilang pendeta yang ngajarin mabuk-mabukan? Atau jangan-jangan kamu sekarang lagi bicara dalam keadaan mabuk? Apa sih makna Paskah dalam Alkitab? Paskah adalah hari perayaan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dan kematiannya pada hari yang ketiga setelah disalibkan. Tujuan perayaan peringatan Paskah adalah
Mengingat suatu peristiwa besar menyangkut tentang keselamatan manusia, sekaligus mengajarkan kita untuk memberi pengampunan kepada sesama kita, sebagaimana Kristus juga sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Paskah juga adalah perintah Yesus ketika dirinya sudah tahu waktunya akan tiba untuk menyelesaikan tugasnya, karena kita para nabi haruslah digenapi. 1 Korintus 11 ayat 24-26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi, perayaan Paskah dengan minum 10 mili anggur dan 1 keping roti bukanlah ajaran untuk kita menjadi peminum atau pemabuk ya. Makin yakin ngibulnya kamu, Dul. Ngaku pernah jadi Kristen, padahal tong kosong aja kau. Lagian, mana ada sih orang cuma minum anggur 10 mili aja kok sampai mabuk. Kecuali kamu minum 1 botol minuman keras tuh, pasti akan mabuk. Jadi, perjamuan kudus yang memakai anggur itu melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita. Dan 1 keping roti adalah lambang sebagai tubuh Kristus yang mengorbankan diri sebagai ganti dosa kita. Ya, itulah faktanya bahwa manusia itu butuh pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu bukan hasil imajinasi kita sendiri. Kalau saran saya sih ya, kamu tuh selidiki kitabmu. Memangnya sejak kapan Allah yang kamu sembah itu bisa mengampuni dosamu? Kapan dia bilang begitu pada manusia kalau dirinya itu bisa mengampuni dosa manusia? Lalu prosesnya seperti apa? Menyatakan diri aja nggak pernah, ya kan? Jadi kesimpulannya, si mukallaf tadi semakin diragukan atas kesaksiannya karena ternyata tidak memahami makna Paskah yang sebenarnya. Bahkan sangat diragukan kalau dirinya dulu seorang Kristen yang taat, apalagi baca kitab. Maka sebabnya saya ingatkan, bertobatlah segera karena kesaksian palsumu akan menghakimi kamu pada waktunya nanti. Dalam Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kalau kamu misalnya kesaksian palsu, ya hati-hati saja. Pada akhir zaman nanti pasti akan diperhitungkan loh. Makanya masih ada kesempatan, cepatlah bertobat ya. Artinya, jika kamu tidak pernah menjadi pelaku firman, jangan pernah mengatakan kamu ini orang hebat, sehingga karena kehebatanmu maka kamu masuk Islam. Saya kok mikir orang kayak gini kok bisa dipercaya gitu ya. Padahal dengan sangat jelas justru kamu hanya menunjukkan kebodohanmu di publik dengan menyerang kekristenan loh. Jadi jangan salahkan saya apabila kebodohanmu saya tunjukkan di ruang publik juga dengan data, agar tidak banyak umat Islam yang semakin disesatkan oleh mukamu yang menandakan penuh tipu daya itu gitu loh. Oh, tidak melakukan apa yang dia tidak seperti orang Kristen. Dia bukan orang Kristen karena tidak melakukan perintah Kristen. Karena orang Kristen ini melakukan suatu amalan berdasarkan apa perkataan pendetanya, walaupun itu bertentangan dengan Alkitabnya itu sendiri. Ya, kita sudah berusaha nih mengikuti perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau seandainya memang Alkitab itu menjadi petunjuk bagi kalian, seharusnya kalian mengikuti Alkitab, bukan mengikuti apa kata pendeta. Oke, yuk kawin mut'ah yuk sesuai Al-Quran. Wah, pasti seneng banget nih si mukallaf ini. Kita lihat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tuh, boleh kawin mut'ah tuh yang disepakati. Jadi terima nggak tuh kalau misalnya anakmu tuh dinikahi mut'ah, habis itu kalau sudah bosen tinggal dicerai dengan cara yang baik-baik. Nah, masalahnya ini menuai kontroversi, maka sebabnya ulama juga tidak membenarkan kawin mut'ah ini. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa tertulis dalam Al-Quran?
Jadi di sini yang bergantung kepada ulamamu nggak sesuai dengan data kitabmu itu kamu. Jangan ditujukan kepada kami seolah kami Kristen itu hanya mengimani apa kata pendeta dan tidak sesuai Alkitab. Oh, dul. Oke, kalau enggak kita lihat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Nah, kira-kira istrimu mau terima enggak kalau laki-lakinya dapat bidadari? Terus istrimu dapat apa nanti kalau sudah di jannah? Suruh jadi penonton aja gitu. Kalau gue sih ogah ya. Tapi kan nanti istri yang soleha tetap bisa jadi bidadari, Fatimah. Boleh. Para istri itu juga kan kepengen jadi bidadari. Yang jadi masalahnya adalah ada nggak data Quran maupun hadis kalau perempuan dunia itu bisa jadi bidadari? Itu masalahnya, Dul. Coba kita lihat lagi dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Jadi bidadarinya itu sudah dicetak secara langsung, bukan bidadari made in Indonesia atau made in dunia gitu loh, Dul. Oke, supaya bisa meyakinkan, kita lihat lagi dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 74. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Lah pertanyaannya, lah wong istrimu sudah kau sentuh-sentuh gitu kok ya mau jadi bidadari tuh ya opo sih? Ya harus terima kenyataan lah kalau ternyata para bidadari jannah itu asalnya bukan dari manusia alias made in dari jannah. Karena sudah pasti kita tersesat. Nah, beda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu, saya sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tetapi tetap itu menyimpang karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan pendeta. Pendeta bilang A, Alkitab bilang B. Pendeta bilang kita gereja hari Minggu, tetapi Alkitab menyuruh kita ibadah pada hari Sabtu. Lah kalau begitu kenapa kamu nggak jadi orang Yahudi saja, Dul, yang masih belum mempercayai kalau Yesus itu adalah sang Mesias yang sudah datang ke dunia gitu loh, Dul. Lebih koplaknya kamu sendiri saja menolak Sabat hari Sabtu, kok menggugat pendeta? Ya tambah koplak aja sih otakmu, Dul. Pendeta suruh kita sembeli babi, sembeli anjing, potong anjing, potong babi ketika hari raya Paskah. Tetapi Alkitab menyarankan kita menyembelih kambing. Nah di sini ketika kita berusaha menjalankan perintah Tuhan bertentangan dengan perintah pendeta. Aduh, ini nih kalau orang yang mainnya kurang jauh ya akhirnya dirinya sendiri nggak tahu jalan, terus ngatain orang lain itu sesat gitu loh. Udah biasa itu orang-orang kayak gitu tuh. Kita lihat datanya dalam Ulangan 14 ayat 7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, yaitu unta, kelinci hutan, dan marmot. Karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Yang jadi pertanyaan, segala binatang yang dilarang untuk dimakan dalam Alkitab kok tiba-tiba jadi halal semua di kitabmu, Dul? Iya, kenapa cuma babinya doang yang diharamkan Muhammad gitu loh, Dul? Logikamu tuh di mana gitu? Otakmu tuh di mana gitu? Apa di dengkul kali ya? Pindah tempat berarti. Nah di sini sebetulnya teman-teman harus pahami, sebetulnya kita ini mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah ketika saya di Kristen, katanya oh kamu harus mengikuti aturan Kristen. Ya iya, saya ikuti itu perintah Alkitab, tapi bertentangan dengan perintah pendeta. Oke, kira-kira perintah Alkitab yang mana, Dul, yang sudah kamu laksanakan? Saya tunggu kamu mempertanggungjawabkan semua mulut besarmu itu untuk memaparkan data Alkitab yang pernah kamu lakukan ya. Saya tunggu video kamu untuk benar-benar menunjukkan data yang tidak bisa saya bantah ya. Tapi kalau semua Alkitab bisa menjawab, maka kamu siap-siap jadi mukalaf beneran ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Salam. Iya teman-teman sekalian, begitulah pembahasan dari Ibu Fatimah Sakdia sebagai respon terhadap seorang mualaf dungu ini ya. Yang tidak ada henti-hentinya membahas tentang kekristenan. Sedikit-sedikit kalau ada diskusi, ada pembicaraan berkaitan dengan agama, selalu Kristen yang dibahas, selalu Kristen yang mereka usik gitu ya. Padahal
dari pengakuan-pengakuan mereka, mereka adalah seorang mualaf yang sudah tidak lagi beragama Kristen gitu ya. Semuanya telah diganti, KTP-nya, kehidupannya, dan juga model berpakaiannya. Coba perhatikan, model berpakaiannya sudah diganti semua gitu ya, menjadi seorang muslim gitu. Tetapi yang mengherankan saya adalah ketika mereka sudah menjadi muslim, seharusnya kan yang mereka perdalam, mereka pelajari sungguh-sungguh untuk mereka pahami, untuk mereka mengerti adalah Al-Quran sebetulnya teman-teman, bukan Alkitab, dan bukan juga kekristenan yang harus dibahas, karena mereka sudah tinggalkan. Justru dalam pandangan mereka, Kristen itu bukanlah agama yang benar sehingga layak untuk ditinggalkan, dan mereka menuju kepada agama yang menurut mereka itu paling benar, agama yang baru yakni Islam. Dan seharusnya semangat itu perlu dilanjutkan untuk semakin memperdalam agama mereka sebagai seorang muslim. Tetapi yang kita lihat adalah justru dalam ceramah-ceramah mereka bukanlah tentang Islam yang mereka ajarkan kepada umat, tetapi justru tentang kekristenan, dan malah fitnah pula. Apakah memang muslim sebagai seorang muslim harus melakukan fitnah seperti itu untuk bisa dibenarkan sebagai seorang muslim? Apakah seperti itu? Katanya menuju kepada agama yang paling benar, agama yang paling sempurna, tetapi tingkah lakunya kok tidak pernah mencerminkan sedikit pun sebagai seorang muslim yang bermartabat, sebagai seorang muslim yang tingkah lakunya dapat diteladani. Sama sekali tidak, teman-teman. Malah dia sedang menyebarkan kebencian di sini menurut saya. Karena semua yang dia katakan ini tidak ada satupun yang dibenarkan oleh orang Kristen. Orang Kristen melakukan perjamuan itu tidak ada di sana untuk mabuk-mabukan, minuman keras dan lain sebagainya. Lagi pula kalau menurut agama minuman keras itu dilarang, ya bukan berarti harus dijadikan standar untuk semua agama bahwa minuman itu harus dilarang. Enggak begitu juga. Agama mungkin melarang hal itu, ya sudah, nggak usah kau kerjakan gitu. Tetapi orang Kristen kan nggak bisa begitu. Orang Kristen kan minum ya boleh aja, asalkan jangan mabuk. Itu intinya. Karena minuman itu, alkohol juga kan dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Tetapi yang segala sesuatu yang berlebihan itu salah. Nah inilah yang terjadi dengan mualaf ini. Dia mungkin terlalu berlebihan dosis kali ya dalam beragama, sehingga karena kelebihan itu dia menjadi seorang yang sangat dungu di sini teman-teman. Yang dibahas malah Kristen. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan dari seluruh kesaksian beliau, ya jangan panggil beliau lah, si manusia dungu ini, dia pegang Alkitab teman-teman, dan dia bilang ini palsu gitu. Terang-terangan loh. Bayangkan kalau orang Kristen yang memegang Al-Quran dan melakukan itu. Ini kita sudah diserbu satu negara, satu kampung lah, ya. Kita dimatikan gitu. Nah ini dia pegang Alkitab, bayangkan. Dan dia aman-aman saja dan tersebar di media sosial. Ini orang terlalu kocak menurut saya, ya. Kasihan juga sih sebetulnya, karena isi otaknya selalu tentang kebencian. Dan akhirnya dari seluruh ajarannya mengalahirkan kebencian juga, karena akan semakin banyak orang yang mendengarkan dia. Masyarakat Indonesia ini kan manusia yang lebih banyak yang tertarik terhadap hal-hal yang seperti ini, yang fenomenal lah menurut mereka, padahal nggak ada isinya gitu loh, ya. Menyenangkan buat mereka hal-hal yang seperti ini tuh, masyarakat Indonesia tuh kayak suka banget gitu loh. Padahal itu nggak ada gunanya teman-teman, karena kita sedang ditanamkan kebencian kepada agama lain. Ya, padahal di negara kita ini mengatur toleransi beragama yang sangat tinggi sebetulnya dalam undang-undang kita, bahwa kita menghargai perbedaan, mengakui ada agama-agama yang berbeda, di mana agama Kristen, Islam berdiri bersama di sini. Artinya kita tidak bisa punya hak untuk menilai agama orang lain berdasarkan sudut pandang kita. Misalkan dia orang kulit hitam, saya orang kulit putih, ya. Kalau saya orang yang jahat, ya, saya akan menilai dia ini manusia paling jelek karena dia tidak putih sama seperti saya. Ini kan konyol. Begitulah yang terjadi dengan mereka ketika mereka menilai agama Kristen. Itu agama yang salah karena tidak begini, tidak begitu. Coba bayangkan dengan kita sebagai Islam begini. Artinya ukuran kebenaran itu menjadi ukuran yang sesuai dengan ajaranmu, di mana dalam kekristenan tidak pernah mengenal ajaranmu. Ini kan kocak teman-teman, kocak banget. Dan mereka itu senang melakukan hal itu gitu loh. Itu yang mengherankan saya, ya. Padahal undang-undang
negara kita ini mengatur hal-hal demikian itu begitu jelas bahwa kita tidak punya hak sedikit pun teman-teman untuk kita mempertanyakan ajaran orang lain, untuk kita menafsirkan ajaran orang lain. Sekalipun ada kitab suci tertentu, ayat tertentu yang menjelaskan misalkan tentang minuman keras di dalam kekristenan, kau sebagai orang muslim tidak punya hak sedikit pun untuk menafsirkan ini dan mengaitkan dengan yang lain-lain, dengan ayat yang lain, seolah-olah kau mentabrakkan itu sudah termasuk dalam menafsirkan. Kalau orang Kristen juga melakukan itu dalam Al-Quran, apa enggak bisa? Bisa banget, sangat bisa. 100% bisa. Bisa banget. Tapi apakah perlu kita lakukan itu? Tidak perlu teman-teman, karena itu akan menimbulkan perpecahan. Apa gunanya melakukan hal demikian? Ya, sangat-sangat tidak bermanfaat, sangat-sangat tidak berguna gitu loh. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh manusia dungu satu ini. Dia sudah mualaf, dia sudah berpakaian seperti manusia paling suci, ya. Tetapi otaknya itu penuh dengan sampah. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali manusia satu ini. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai umat, kalau andai kata teman-teman mendengarkan video saya dari para muslim-muslim yang tertarik dengan orang-orang model seperti ini, perhatikan deh. Kalian kalau mendengarkan mereka itu nggak ada untungnya sedikit pun. Kalian tidak membawa apa-apa ketika mendengarkan mereka. Kalian tidak menghasilkan apapun pengetahuan yang baik dari ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Kecuali kalian mendapatkan hal-hal yang baru mengenai cara untuk membenci orang lain, membenci perbedaan, membenci agama Kristen. Dan tentu saja itu sesuai dengan pengakuan kalian akan bertentangan dengan ajaran-ajaran kalian yang mengatakan bahwa Islam agama yang paling benar. Tentu saja itu sudah bertentangan. Dan kalian mendengarkan dia membawa kalian kepada kesesatan demi kesesatan. Karena orang ini manusia paling sesat teman-teman. Saya yakin 100% ini orang ini bukan orang Islam yang baik. Dia tergolong di dalam muslim yang polemik, troublemaker. Sama sekali tidak layak untuk kita dengarkan. Jadi untuk umat di luar sana ya, umat-umat Islam, perhatikan deh ketika kalian mendengarkan orang ceramah. Kalian itu diberikan otak oleh Tuhan, kecerdasan oleh Tuhan, supaya kalian pakai memilih mana yang dapat membawa teman-teman kepada hal-hal yang baik untuk kalian dengarkan, tiru dan teladani, dibandingkan teman-teman mendengarkan ajaran-ajaran yang justru membawa teman-teman kepada hal-hal yang semakin membuat teman-teman terpuruk, yang semakin membuat teman-teman jauh daripada kebenaran. Nah, hal-hal demikian harus dihindarkan dari diri kalian teman-teman, karena kasihan kita ini hidup cuma sebentar, tapi kok kita diisi dengan hal-hal yang justru membuat kita semakin membenci perbedaan, membenci orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Malah ketika mereka sedang mendirikan rumah ibadah kita usir dan lain sebagainya, kita merasa paling superior, paling benar, paling suci, paling excellent, sempurna dan sebagainya. Padahal kalian itu siapa sih gitu loh, ya kan? Kalian itu siapa sih? Kalau memang kalian betul-betul meyakini Tuhan itu Maha Pengasih, tidak perlu ada tindakan-tindakan model seperti ini gitu. Tidak perlu, sangat disayangkan tindakan-tindakan seperti ini perlu dilakukan oleh mereka. Ya, karena ini sama sekali tidak bermanfaat, sama sekali tidak berguna teman-teman. Apa untungnya melakukan tindakan-tindakan model begini? Sama sekali tidak ada untungnya. Ya, justru malah merusak otak, merusak kepribadian. Mungkin Anda lahir dari keluarga yang baik, dididik dalam keluarga yang baik, tetapi kalian doyan mendengarkan model-model begini, itu merusak otak kalian, ya, merusak sekali teman-teman. Jadi pesan saya kepada seluruh umat muslim yang sering mungkin terpengaruh atau misalkan kagum dengan mualaf-mualaf kayak gini, kayak misalkan Ustadz Kainama, ini si mualaf dungu satu ini juga, ya, Bang Samudra dan banyak tokoh-tokoh mualaf yang lainnya yang mengaku lulusan dari mana, yang terkenal itu. Coba kalian pikir lagi deh, ya. Mereka mungkin mengaku lulusan dari sekolah-sekolah yang terkenal, dari sekolah-sekolah yang berpengaruh, sekolah-sekolah yang terkenal dengan pendidikannya yang luar biasa gitu ya. Tetapi ketika kalian mendengarkan bagaimana mereka memberikan ajaran, seharusnya kalian berpikir dua kali. Karena begini, logikanya orang semakin tinggi pendidikannya, semakin berkualitas tempat dia belajar, dosen-dosennya, para pendidiknya,
akan semakin berkualitas juga ketika mereka mengajar. Akan semakin membawa pengetahuan itu, teman-teman, membawa manusia pada peradaban yang lebih baik seharusnya. Yakin deh, saya memikir pendidikan itu baik sekali, membawa manusia pada peradaban yang lebih baik, bukan membawa manusia pada mundur ke belakang seperti manusia purba, di mana hal-hal sepele itu harus saling sikut lah, saling ini marah. Itu sama sekali tidak ada gunanya, teman-teman. Sama sekali tidak ada manfaatnya untuk perkembangan peradaban manusia, ya. Dan apa yang dilakukan oleh mualaf ini, teman-teman, sekali lagi adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan teman-teman yang mendengarkan atau yang yang mengidolakan mereka. Sangat-sangat merugikan, tidak ada gunanya. Jadi stop mendengarkan mereka. Ya mungkin ini suara saya ya terlalu terlalu kekanak-kanakan mungkin ya, nggak layak untuk didengarkan, tapi ya saya tahu hal ini nggak baik aja sih, teman-teman, ya, merusak otak aja gitu. Jadi ya pesan saya, berhentilah mendengarkan mereka. Lagian apa yang mereka ajarkan itu ya adalah hal-hal yang justru membawa teman-teman pada kebencian kepada orang lain. Oke teman-teman, sampai di sini video kita akan mengakhirinya, tapi sebelumnya saya minta kepada teman-teman, mari kita share video ini ke banyak media sosial kita, agar lebih banyak lagi orang yang mendengarkan, ya, banyak orang yang percaya kepada Kristus, dan melalui orang lain yang mendengarkan ini, mereka pun dapat menghindarkan diri dari orang-orang model seperti ini yang justru merusak mereka, yang tidak membawa mereka pada ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang membangun, ajaran-ajaran yang membentuk moral mereka menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri video kita. Sebelumnya kita melihat satu firman Tuhan, mari kita renungkan ini, kita lakukan, dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.